Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang penelitian kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, nanti setelah mengikuti perkuliahan diharapkan teman-teman dapat menjelaskan pengertian penelitian kesehatan, batasan karakteristiknya, kemudian jenis-jenis daripada penelitian kesehatan, tujuan penelitian kesehatan, dan manfaat penelitian kesehatan. Ya, beberapa referensi yang kemudian Bu Ririn rangkum, penelitian kesehatan adalah suatu upaya untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang kesehatan, baik yang sifatnya kuratif atau klinis atau pengobatan, maupun preventif atau pencegahan atau kesehatan masyarakat, serta masalah-masalah yang berkaitan dengannya, dengan mencari bukti yang muncul dan dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat ilmiah, sistematis, dan logis. Nah, di sini ada beberapa kata kunci ya. Jadi harus berdasarkan bukti, bukan itu sekedar persepsi-persepsi atau sekedar isu atau sekedar pendapat seseorang atau sekelompok orang. Kemudian mengikuti langkah-langkah bersifat ilmiah, berarti kalau ilmiah itu berdasarkan atas keilmuan, kemudian dilakukan dengan cara yang sistematis, ada alurnya, dan itu merupakan hal yang baku yang harus dipatuhi, dan juga logis atau dapat dijangkau oleh kemampuan pemikiran penginderaan manusia. Selanjutnya, batasan dari penelitian kesehatan berorientasi pada masalah-masalah yang timbul dalam bidang kesehatan dan juga dalam sistem kesehatan. Kemudian terdiri dari dua subbidang pokok, yaitu ada kesehatan individu dan kesehatan kelompok. Nah, kalau kesehatan individu ini lebih berfokus atau berorientasi pada tindakan kuratif atau klinis atau pengobatan ya. Jadi setelah terjadi masalah pada seseorang, pada seorang pasien, seorang klien, kemudian dicari alternatif untuk menyelesaikannya. Sementara subbidang pokok yang kedua adalah kesehatan kelompok atau kesehatan masyarakat. Bersifat pencegahan atau preventif, disebut juga sebagai public health atau ya kesehatan masyarakat ya. Nah, di subbidang kesehatan masyarakat ini terdapat beberapa sub lagi ya, jadi sub dari subbidang lagi, yaitu ada epidemiologi, ada pendidikan kesehatan, kesehatan lingkungan, administrasi kesehatan masyarakat, kemudian gizi masyarakat, dan masih banyak juga sub-bidang lainnya. Kemudian, kesehatan itu sendiri secara makro, jadi kalau kita melihat lebih luas lagi, lebih lebih ke atas dari kesehatan itu, ternyata kesehatan ini merupakan bagian ya, merupakan bagian dari sistem sosial budaya. Jadi sistem yang lebih besarnya adalah sosial budaya, dan subsistemnya salah satunya adalah kesehatan. Dan subsistem yang lain ada pendidikan, ada ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, dalam penelitian kesehatan, kita tidak hanya saja berfokus pada subsistem kesehatan itu sendiri, karena ternyata kalau kita melihat secara makro, kesehatan itu merupakan sub atau bagian dari sistem sosial budaya. Oleh karena itu, penelitian kesehatan juga bisa meneliti subsistem lain yang itu akan membawa pengaruh terhadap subsistem kesehatan. Misalkan dilihat dari bagaimana pendidikannya terhadap kepatuhan melakukan protokol pencegahan COVID, dari misalkan ekonomi terhadap bagaimana keluarga itu menyajikan makanan yang bergizi untuk mendukung tumbuh kembang pada balita, itu misalkan ya. Jadi bisa juga pada kesehatan itu sendiri, baik kesehatan individu ataupun masyarakat, dan juga pada subsistem lain yang itu membawa pengaruh terhadap subsistem kesehatan. Kemudian jenis-jenis penelitian kesehatan ini bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Kalau kita lihat dari metodenya, secara garis besar dibedakan menjadi penelitian survei dan penelitian eksperimen. Ya, kita lihat untuk penelitian survei. Dalam survei, penelitian itu tidak dilakukan terhadap seluruh objek yang diteliti atau populasi ya. Jadi seluruh objek penelitian itu populasi. Tetapi pada penelitian survei ini kita hanya mengambil sebagian saja dari populasi atau yang selanjutnya kita sebut sebagai sampel. Ya. Jadi sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya, dan ini dapat kita gunakan untuk mengeneralisir kesimpulan. Kemudian penelitian survei digolongkan menjadi dua,
ada survei yang sifatnya deskriptif dan juga survei yang sifatnya analitik. Pada survei deskriptif, peneliti itu diarahkan untuk menjabarkan, menguraikan suatu keadaan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Misalnya, distribusi penyakit dalam masyarakat dan kaitannya dengan umur, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Jadi pada penelitian deskriptif itu sering juga disebut sebagai penelitian penjelajahan atau exploratory study. Pada penelitian ini umumnya peneliti menjawab pertanyaan bagaimana, how ya. Jadi bagaimana distribusi kejadian COVID di Kabupaten Banyumas. Dilihat dari sisi umur, dilihat dari jenis kelaminnya, sebarannya berdasarkan misalkan karakteristik pendidikannya dan lain sebagainya. Itu adalah survei deskriptif. Selanjutnya survei analitik. Penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi, misalkan, mengapa penyakit menyebar di suatu masyarakat, mengapa penyakit terjadi atau pada seseorang, ya, mengapa masyarakat tidak menggunakan fasilitas yang telah tersedia, mengapa orang tidak mau membuat jamban keluarga, dan sebagainya. Nah, survei analitik ini pada umumnya berusaha menjawab pertanyaan why, ya, lebih dalam lagi mengidentifikasi kenapa itu bisa terjadi. Jadi disebut juga sebagai penelitian penjelasan atau istilah ilmiahnya explanatory study. Kalau tadi exploratory ya, jadi berusaha untuk menjawab pertanyaan how, bagaimana. Kalau analitik, why, mengapa itu terjadi. Oke, kemudian survei analitik ini juga terdapat berbagai macam ya. Ada 3. Pertama, cross-seksional, retrospektif, dan prospektif. Kita lihat satu persatu. Ini sering juga digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan skripsinya ya, cross-seksional, di mana terdapat ada variabel sebab atau variabel resiko dan ada variabel akibat. Nah, jadi pada penelitian cross-seksional, variabel sebab atau resiko ya dan variabel akibat atau kasus yang terjadi pada objek penelitian ini diukur atau dikumpulkan secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Saat ini juga sama-sama diambil sekarang. Misalkan, saya ingin meneliti hubungan antara bentuk tubuh dengan hipertensi atau hubungan antara sanitasi lingkungan dan penyakit menular. Nah, misalkan yang pertama, tentang bentuk tubuh dengan kejadian hipertensi. Saya akan mengukur sekarang bentuk tubuhnya dengan misalkan dengan BMI dan mengukur hipertensi dengan tekanan darahnya, mengukur dengan sphygmomanometer, dilakukan bersama-sama pada saat ini. Ya, jadi dalam waktu yang bersamaan. Variabel dependen dan independen diambil dalam waktu yang bersamaan. Pengumpulan data untuk jenis penelitian ini baik untuk variabel sebab atau independen, variabel bebas ya sebab itu, maupun variabel akibat atau terikat atau dependent variabel dilakukan secara bersama-sama atau sekaligus. Ya, jadi meneliti yang saat ini juga. Kemudian untuk studi retrospektif, kalau istilah retro itu dulu, arti retro itu dulu atau yang telah lalu. Jadi pada penelitian retrospektif ini, peneliti berusaha melihat ke belakang, backward looking. Artinya pengumpulan data dimulai dari efeknya dulu atau akibat yang terjadi. Kita melihat ada kejadiannya dulu sekarang. Nah, dari efek tersebut kita telusuri ke belakang ya, riwayatnya, penyebabnya apa saja gitu ya. Jadi kita lihat misalkan dari kejadian kanker paru-paru ya. Nah, jadi bisa jadi kita mau melihat tentang merokok dan kanker paru-paru ini bisa menggunakan pendekatan retrospektif, bisa juga menggunakan pendekatan prospektif. Kalau retrospektif, kita melihatnya pertamanya dari sini dulu, dimulai dengan mengumpulkan kasus penderita kanker paru-paru dulu. Ya, jadi saya menemukan dulu ternyata oh banyak kejadian kanker paru-paru. Dari situ saya berangkatnya. Saya cari pasien kanker paru-paru. Setelah itu saya akan melihat apa saja faktor-faktor resiko kebiasaan-kebiasaan zaman dulu yang dilakukan oleh penderita kanker tersebut. Nah, kita lihat dari sini akan dapat diketahui berapa persen dari kasus tersebut yang merokok dan berapa batang rokok yang dihisap setiap hari, berapa persen dari kasus tersebut yang tidak merokok dan proporsi besarnya perokok dan bukan perokok terhadap jumlah kasus tersebut. Secara ilustrasi seperti ini. Ini untuk penelitian retrospektif ya, saya
berada pada sekarang yang ini nih, di kasus. Saya ada menemukan kasus, oh ada yang menderita kanker paru-paru. Nah, maka saya melihat ke belakang, apa saja sih kebiasaannya yang menurut teori keilmuan itu dapat menjadi resiko terjadinya kanker paru-paru. Merokoknya kapan? Apakah saat ini? Bukan, tapi kita tanyakan riwayatnya, ya. Atau misalkan ada rekam medis dulu di tahun berapa gitu, dia merokok atau tidak merokok. Nah, itu. Ini untuk kelompok kasus. Untuk kelompok kontrol, saya melihat yang tidak kanker paru-paru, riwayat merokoknya seperti apa. Ya, jadi melihat ke belakang, istilahnya retrospektif. Yang selanjutnya adalah studi prospektif. Kalau studi prospektif ini kebalikan retrospektif. Penelitian ini melihat ke depan, forward looking. Artinya penelitian dimulai dari variabel penyebabnya dulu atau faktor resikonya. Ya. Kemudian diikuti akibatnya pada waktu yang akan mendatang. Jadi contohnya sama-sama nih, ada merokok dan ada kanker paru-paru. Kalau tadi retrospektif kita melihat dulu ada orang yang kanker paru-paru, kita tanyakan riwayatnya. Kalau pada penelitian prospektif kita lihat orang-orang yang merokok. Saat ini ada orang merokok dan ada orang tidak merokok. Saya akan mengikuti ke depan, saya akan lihat lagi misalkan 5 tahun yang akan datang, apakah kanker paru-paru atau tidak yang merokok ini. Kemudian yang tidak merokok kanker paru-paru atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi prospektif kita ikutin ke depannya dengan melihat sekarang faktor-faktor risikonya itu sekarang. Nah, ini ya secara ilustrasinya. Sekarang saya di sini melihat adanya faktor risiko. Ada orang-orang yang merokok, tapi ada juga yang tidak. Saya akan ikutin selama misalkan 15 tahun ke depan. Nah, ya, CA paru-paru atau tidak? CA paru-paru atau tidak? Ada berapa persen yang tadinya merokok jadi CA paru-paru dan yang tidak? Begitupun dengan kelompok kontrol. Ya, dapat dipahami ya. Jadi kalau cross-seksional, dua-duanya variabelnya diukur saat ini juga. Kemudian retrospektif, kita ukur sekarang ada kasusnya dulu, kemudian kita lihat ke belakang resikonya apa aja faktor resikonya. Kalau prospektif, sekarang saya melihat adanya faktor resiko. Nah, kemudian saya akan ikutin berapa waktu ke depan, saya akan melihat ada akibatnya atau tidak. Nah, tentunya ini sangat penting kita menentukan dengan tepat untuk penelitian kita. Judul kita ini, maksud saya itu mau meneliti seperti ini loh, cocoknya ini menggunakan yang mana? Karena ternyata sama-sama variabelnya ada dua, CA paru-paru dan kebiasaan merokok. Tapi ternyata bisa menjadi retrospektif, bisa menjadi prospektif, bisa juga menjadi cross-seksional. Nah, tentunya ini akan sangat jauh berbeda. Menggunakan 3 pendekatan ini hasilnya akan sangat jauh berbeda. Jadi tujuannya saya meneliti seperti apa, desainnya seperti apa, ini harus tepat. Baik. Kayak ini yang tadi ya, yang prospektif. Kemudian metode penelitian selanjutnya, tadi kan survei ya, secara garis besar survei menurut metode, yang kedua adalah penelitian eksperimen. Dari namanya eksperimen, tentunya penelitian ini kita melakukan sebuah percobaan. Percobaan atau perlakuan terhadap variabel independennya, variabel bebas, kemudian mengukur akibatnya dari percobaan tersebut pada variabel terikat. Nah, perlakuan atau percobaan di sini adalah suatu modifikasi kondisi secara sengaja dan terkontrol. Jadi benar-benar disengaja, eksperimen itu bukan karena kebetulan gitu ya, melakukan terapi apa karena kebetulan, bukan. Tapi betul-betul direncanakan, misalkan ada yang hipertensi, saya akan memberikan terapi relaksasi musik misalkan. Itu benar-benar bukan asal mendengarkan musik, tapi terukur musiknya musik apa, berapa lama, dengan volume seberapa kencang, berapa kali diberikan intervensi, ya jenis musiknya apa. Nah, itu betul-betul terukur, disengaja ya, terkontrol, dan itu sama antara satu responden dengan responden lain, tindakannya harus sama. Tujuannya adalah menguji hipotesis sebab akibat dengan melakukan intervensi. Sering juga disebut penelitian intervensi atau intervention studies. Nah, sebenarnya memang secara apa ya, mungkin dari mulut ke mulut mengatakan bahwa penelitian eksperimen ini bagus. Ada benarnya, betul. Penelitian eksperimen ini bagus karena kita benar-benar melakukan tindakan yang kita kontrol dan kita sengaja, kita buat sendiri, apa ya namanya, betul-betul diawasi seperti itu. Tetapi tidak selamanya juga bahwa penelitian eksperimen ini akan pasti lebih bagus daripada penelitian survei. Tidak ya, tergantung dari
tujuan kita meneliti mau apa, temanya mau apa. Jadi sama saja di penelitian survei juga bisa bagus, di eksperimen juga bagus. Akan tetapi sebenarnya penelitian eksperimen ini nggak hanya asal-asal memberikan tindakan. Sebenarnya juga kalau kita mau melakukan penelitian eksperimen dengan betul, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kita kompeten tidak, siapa yang akan melakukan intervensi tersebut. Kompeten tidak orangnya, tersertifikasi atau tidak ya, itu juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, coba teman-teman pikirkan kembali kalau teman-teman mau melakukan penelitian yang sifatnya eksperimen ya, karena juga tidak asal kita melakukan tindakan. Sebenarnya kita harus tersertifikasi untuk melakukan penelitian eksperimen dan tindakan eksperimennya itu apa. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian dari segi manfaat atau kegunaannya. Dari segi manfaat, penelitian dibagi menjadi 4. Ada penelitian dasar, terapan, tindakan, dan penelitian evaluasi. Nah, kalau penelitian dasar, namanya juga dasar, berarti ini mendasari. Sebelumnya belum ada, ini menjadi fondasi. Menjadi sesuatu hal penemuan yang baru. Dilakukan untuk memahami atau menjelaskan gejala yang muncul pada suatu hal ihwal. Hal ihwal itu hal yang masih belum banyak dibahas, belum diketahui. Nah, dari gejala yang terjadi pada hal ihwal tersebut dianalisis dan kesimpulannya merupakan pengetahuan atau teori yang baru. Tentunya teman-teman dalam tahap skripsi bukan pada kapasitasnya untuk melakukan penelitian dasar ya. Jenis penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian murni atau pure research karena dilakukan untuk merumuskan suatu teori atau dasar pemikiran ilmiah tentang kesehatan, kedokteran ya. Misal, penelitian tentang cloning, bayi tabung dan lain sebagainya yang itu memang belum banyak dibahas, belum banyak ditemukan. Oke, ini untuk mengetahui saja ya bahwa ada penelitian yang manfaatnya untuk menemukan hal-hal yang baru yaitu penelitian dasar. Selanjutnya adalah penelitian terapan atau applied research. Dilakukan untuk memperbaiki atau memodifikasi proses atau sistem atau program yang itu sudah ada ya dengan menerapkan teori-teori kesehatan yang ada. Oke, kemudian penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian operasional atau operational research ya, karena sebenarnya sudah ada sistemnya, tapi untuk menjalankannya bagaimana cara yang paling baik, nah kita melakukan penelitian. Misalkan penelitian untuk mengembangkan sistem pelayanan terpadu di puskesmas. Sebenarnya puskesmasnya sudah ada, sudah punya aturan sistemnya, sistem kerjanya seperti apa. Tetapi ini kurang kurang kompak, kurang padu dalam menjalankan sistem tersebut. Makanya ini diteliti sistem yang terpadu untuk menjalankan sistem yang sudah ada di puskesmas tersebut. Yang ketiga adalah penelitian tindakan atau action research. Penelitian ini dilakukan terutama untuk mencari dasar pengetahuan praktis, ya, bukan dasar, tapi praktis, guna memperbaiki suatu situasi atau keadaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terbatas. Biasanya dilakukan terbatas terhadap suatu keadaan yang sedang berlangsung. Misalkan ada sekelompok masyarakat yang transmigrasi, ini mereka PHBS-nya belum bagus, perilaku hidup bersih dan sehatnya. Nah, ini perlu bagaimana pada kelompok khusus tersebut, intervensi khusus pada kelompok terbatas itu, agar bisa meningkatkan kemampuan PHBS-nya. Ini adalah penelitian tindakan, ya, diberikanlah misalkan intervensi tindakan. Yang keempat adalah penelitian evaluasi, evaluation research. Dilakukan untuk menilai, melakukan penilaian terhadap suatu pelaksanaan kegiatan, implementasi program, ya, dalam rangka mencari umpan balik yang akan dijadikan dasar untuk memperbaiki suatu program atau sistem selanjutnya. Karena memang kita itu kalau membuat suatu kebijakan sebenarnya kan harus berdasarkan ada dasar. Kenapa melakukan itu? Oh, ini ada hasil penelitiannya seperti ini. Nah, itulah penelitian evaluasi yang akan dijadikan sebagai dasar perbaikan program selanjutnya. Penelitian evaluasi itu ada 2 tipe. Yang pertama tinjauan atau review dan ada pengujian atau trial. Nah, penelitian evaluasi yang bersifat tinjauan atau review itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program itu berjalan, sejauh mana program tersebut mempunyai hasil atau dampak yang efektif. Misal penelitian untuk mengevaluasi keberhasilan program imunisasi, seberapa besar cakupan imunisasi di mana gitu ya. Program perbaikan sanitasi lingkungan, program KB, dan lain-lain. Sementara kalau penelitian pengujian atau trial dilakukan dengan menguji efektivitas dan efisiensi suatu pengobatan. Ini jadi seperti eksperimen ya, kalau dilihat dari metodenya.
Biasanya penelitian ini dilakukan untuk menguji keampuhan dari suatu produk obat baru atau sistem baru ya, model baru. Diberikan tindakan. Oke. Kemudian berdasarkan tujuan. Penelitian berdasarkan tujuan dibedakan menjadi 3. Penelitian penjelasan, eksploratif, kemudian pengembangan, dan penelitian verifikatif. Kalau yang eksploratif, tujuannya menemukan problematika-problematika baru dalam dunia kesehatan, sementara yang bertujuannya untuk pengembangan, mengembangkan pengetahuan teori baru di bidang kesehatan. Verifikatif itu untuk menguji, ya sama saja sih, ini kan pembagian penelitian, tapi dilihat dari segi tadi, dari segi metodenya, dilihat dari segi tujuan dan lain-lain ya, tapi ini sebenarnya sama seperti itu. Dari sumber data, penelitian itu bisa dilakukan dengan penelitian perpustakaan atau library research, dilakukan hanya dengan mengumpulkan atau mempelajari data dari buku-buku literatur, laporan, dokumen-dokumen di perpustakaan ya, atau dari jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya, atau kita kenal juga sebagai literatur review ya. Kemudian penelitian laboratorium dilakukan di lab, pada umumnya digunakan untuk penelitian klinis dan bukan objeknya bukan manusia ya. Penelitian lapangan dilakukan dalam masyarakat, ini yang banyak dilakukan dalam keperawatan. Dan masyarakat sendiri sebagai objek penelitian, oleh sebab itu penelitian ini biasanya digunakan dalam kesehatan masyarakat, termasuk keperawatan. Ya. Nah, selanjutnya secara garis besar, penelitian di bidang kesehatan ini tujuannya adalah untuk menemukan ataupun menguji fakta baru maupun fakta lama berhubungan dengan bidang kesehatan. Kemudian kita analisis terhadap hubungan atau interaksi antara fakta-fakta yang ditemukan dalam bidang kesehatan, menjelaskan fakta yang ditemukan serta hubungannya dengan teori. Jadi sudah ada teori, faktanya seperti ini. Nah, kita ingin membuktikan sesuai tidak dengan teori atau mungkin ada nanti pengembangan teori baru. Untuk pengembangan alat, pengembangan teori, konsep baru, model baru di bidang kesehatan. Manfaatnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, suatu status kesehatan individu ataupun kelompok. Kemudian dapat digunakan untuk menggambarkan sumber daya, kemungkinan sumber daya tersebut digunakan untuk mendukung program pengembangan kesehatan ya. Kemudian dapat dijadikan juga sebagai sarana untuk mendiagnosis dalam mencari penyebab masalah ataupun mengevaluasi kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan ya. Kemudian dijadikan juga sebagai sarana untuk menyusun kebijakan sebagai dasar untuk menyusun strategi pengembangan sistem pelayanan kesehatan. Kemudian dapat juga manfaatnya untuk melukiskan kemampuan, menggambarkan kemampuan pembiayaan, peralatan, ketenaga kerjaan, baik dari kuantitas ataupun dari kualitas untuk mendukung sistem kesehatan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar penelitian kesehatan. Ya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.